Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lungke Suciati Amna, SEMSAK, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan memfasilitasi pembelajaran mata kuliah Audit and Insurance. Mata kuliah Audit and Insurance merupakan salah satu mata kuliah inti dalam bidang akuntansi dengan kode mata kuliah BA6501 dengan bobot 3 SKS dan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini mempelajari konsep, prinsip, standar, serta praktik audit atas laporan keuangan dan berbagai bentuk jasa assurance lainnya. Mata kuliah ini juga dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai proses audit, peran auditor, standar profesional, serta aspek etika yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan profesinya. Luaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses audit serta jasa assurance sesuai standar profesional dan kode etik auditor, serta mampu menyusun laporan audit yang berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Adapun capaian pembelajaran atau CPL pada mata kuliah ini adalah CPL 1, CPL 2, CPL 5, CPL 9, dan CPL 10 yang tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi Akuntansi dan Unit Penjaminan Mutu Prodi. Untuk capaian mata kuliah yang diharapkan antara lain adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian auditing dan ruang lingkup pemeriksaan akuntan. CPMK 2, mahasiswa mampu menguraikan etika profesi dan standar auditing di Indonesia. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan audit dan teknik pengumpulan bukti audit. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis sistem pengendalian intern klien dan pengaruhnya terhadap perencanaan audit. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan resiko audit, materialitas, dan peran auditor dalam memberikan opini. Dan yang terakhir, CPMK 6, mahasiswa mampu menerapkan pemahaman audit dalam siklus tertentu. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas materi mengenai etika dan tanggung jawab auditor. Materi ini sangat penting karena kualitas hasil audit tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknis auditor, tetapi juga oleh integritas, objektivitas, dan kepatuhan auditor terhadap kode etik profesi. Berbagai kasus kegagalan audit yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional menunjukkan bahwa pelanggaran etika dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi auditor dan kredibilitas laporan keuangan yang diaudit. Kemudian 3 komponen utama dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment. Untuk delivery, saya memberikan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa di e-learning pada website apps.ubl.acid. Kemudian serta presentasi interaktif yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan juga didukung oleh media pembelajaran berupa materi presentasi yang dapat diunduh oleh mahasiswa pada e-learning. Untuk interaction pada mata kuliah ini meliputi interaksi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, serta diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Assessment ataupun sistem penilaian yang saya lakukan untuk mata kuliah ini mencakup assessment formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek, individu dan kelompok, serta penilaian sikap keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, assessment sumatif berupa UTS dan juga UAS. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan case-based learning yang dipadukan dengan ceramah interaktif dan diskusi kelompok. Metode ini dipilih karena materi etika dan tanggung jawab auditor menuntut mahasiswa tidak hanya memahami konsep dan prinsip etika profesi, tetapi juga menganalisis berbagai dilema etika yang terjadi dalam praktik audit, serta menentukan keputusan yang sesuai dengan kode etik IAPI. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya para ahli, dan beberapa artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi masa kini.
Baik, berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah Audit and Assurance pada materi pertemuan 3, yakni etika dan tanggung jawab auditor. Mari kita simak. Sama ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya, teman-teman mahasiswa. Kita hari ini minggu ketiga ya? Ketiga. Oke. Saya akan melanjutkan minggu ketiga ini materinya tentang etika dan tanggung jawab auditor. Jadi melanjutkan pertemuan yang kemarin tentang perbedaan audit eksternal sama audit internal, ada scope juga ya, ada perbedaan mereka yang melakukan kegiatan audit dari dalam perusahaan dan juga dari luar perusahaan. Ada yang masih ingat nggak kemarin terakhir kali itu Bu Lukas sempat men-summarize ya materi-materinya, ada perbedaan antara auditor eksternal sama auditor internal. Ada yang masih ingat? Mana? Apaan? Auditor internal itu ini Bu, maksudnya rekomendasi. Auditor internal. Terus kemudian? Kalau eksternal itu opini yang saya individu. Oke, jadi kalau auditor internal dia auditnya adalah mengeluarkan rekomendasi, tetapi kalau auditor eksternal opininya laporan opini. Ya, yang butuh kata perusahaan nantinya ya. Oke, masih ingat nanti saya kasih soal lagi ya tentang materi yang dari minggu pertama, minggu kedua, sama hari ini juga ya, minggu ketiga. Oke, next ya. Sekarang beliau mau menjelaskan tentang etika dan tanggung jawab auditor ya, karena kemarin sudah tahu proses audit itu apa, auditor itu siapa ya, kemudian ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Nah, sekarang seorang auditor itu mau melakukan proses audit itu ternyata dia nggak boleh semena-mena gitu, nggak boleh asal-asalan. Jadi karena dia ada aturan-aturan yang memang mengatur dia, membatasi lah gitu, istilahnya norma. Kayak kalian di sini nih, jadi mahasiswa, apa contoh norma-norma aturan yang kalian penuhi? Tapi terus apa lagi? Disiplin harus datang masuk jam 1, berarti di dalam kelas udah jam 1. Terus apa lagi? Sopan, jujur, cantik gitu ya? Iya. Harus cantik, ganteng, wangi gitu kan? Nah, itu norma-norma yang memang nanti kalian harus penuhi. Sama seorang auditor juga begitu. Sama seperti kode etik ya, kode etik tahu ya? Ya, sudah tetap mata kuliah entrepreneurship loh. Ada kode etik entrepreneur. Ini sama kode etik seorang auditor. Jadi etika yang harus memang dilaksanakan gitu, tanggung jawabnya. Ya. Oke, jadi hari ini Bruker rencananya mau memberikan materi yang pertama ada konsep dasar. Ya, konsep dasar etika profesi itu seperti apa. Jadi itu nanti ada definisi, ada pentingnya etika dalam profesi, prinsip-prinsipnya seperti apa. Kemudian kode etik akuntan profesional. Nah, itu dia yang mengeluarkan itu IAPI. IAPI dia bukan dengar ya? Atau udah pernah baca nih? IAI itu Ikatan Akuntan Indonesia. Kalau IAPI, ya ini apa? Institut Akuntan Publik Indonesia. Jadi kayak suatu lembaga yang memayungi profesi-profesi akuntan publik di Indonesia. Jadi lembaga itu ya ada pelatihan yang mengeluarkan kode etiknya dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ada namanya IAPI. Kemudian ada lagi tanggung jawab auditor. Ternyata seorang auditor itu sudah dibayar fee sama perusahaan yang punya tanggung jawab mengerjakan pekerjaannya, gitu kan. Kemudian ada dilemanya ternyata. Nah, dilema itu gak hanya milik mahasiswa aja, gitu kan. Dilemanya kawan apa dilemanya dilema apa? Dia dilemanya kan, bukan cewek ya? Bukan. Oke. Dilema etis ada pengambilan keputusan biasanya begitu. Jadi setelah mengerjakan pekerjaannya auditor, saat mau memberi keputusan dia mulai dilema nih, ya, mulai ada tuh gangguan-gangguannya, ya, ada intervensi, ada rasa nggak enak, ada yang nyogok itu biasa lah juga seperti itu. Jadi dia mulai menghadapi dilema etis saat pengambilan keputusan akhir. Nah, kemudian terakhir kita ada diskusi soal ya. Oke, selanjutnya ini masuk pada kode konsep dasar etika profesi. Ya, yang pertama etika profesi itu
seperangkat prinsip moral dan standar perilaku. Namanya standar berarti aturan yang dibuat, ya kan? Dan yang harus dipenuhi kan gitu ya, menjadi pedoman bagi anggota profesi. Yang pertama ya, kenapa sih alasannya itu harus ada? Karena dia menjaga kepercayaan publik. Publiknya siapa nih publik? Masyarakat eksternal. Minggu lalu kita juga bilang harus paham pengguna peran ya. Ada pihak internal, ada pihak eksternal. Siapa kalau pihak internal? Eksternal nih. Kalau eksternal? Direktur, komisaris gitu ya, namanya itu ya. Nah, mereka itu ternyata kepercayaan publik itu lebih menekankan fokusnya sama orang luarnya. Ya, jadi publik itu percaya nggak hanya sama perusahaan, sama si auditornya sendiri dia percaya. Auditor publik ya tentunya ya. Jadi nama besar apa lagi namanya, nama besar si kantor akuntan itu dipertaruhkan gitu, karena orang luar itu percaya nggak nantinya. Kemudian dia memastikan independensi dan objektivitas dalam proses auditnya juga. Independensi, apa itu independensi? Independen, apa jadi? Berdiri sendiri. Dia nggak bisa dipengaruhi orang lain, ya. Tidak memihak, katanya gitu. Jadi nggak ada intervensi orang, nggak ada. Nggak punya kepentingan apapun. Dia murni hanya fokus melakukan pemberitaan laporan keuangan. Sama yang kedua, objektivitas. Apa objektivitas? Iya, mirip ya. Tetapi objektivitas itu lebih kepada objek yang kita periksa, gitu ya. Independensi itu lebih orangnya yang melakukan pekerjaan itu kira-kira. Itu bedanya. Kemudian yang ketiga menjamin kualitas sama integritas hasil auditnya. Yang keempat melindungi kepentingan stakeholder, menjaga keberlanjutan profesi auditor di masa depan. Oke. Nah, next selanjutnya ada pentingnya etika dalam profesi audit. Sebelum pentingnya dulu, konsep dasar tadi, kenapa sih etika itu tadi aku harus seperti apa? Kenapa? Itu ada yang mau ditanyakan enggak? Yang tadi, yang selanjutnya, jelas ya. Oke, sekarang kedua ada pentingnya dalam kepentingan etika di dalam profesi audit, ya. Pertama di sini katanya, karena profesi audit itu kalau tidak berdasarkan etika, dia seringkali menghancurkan reputasi kantor akuntan publik. Di situ ada tertulis kasus Enron Argo yang dilakukan oleh Pak Anderson dan teman-temannya dan kawan-kawannya. Pernah dengar kasus Enron? Ya. Jadi mungkin nanti akan kita diskusi lah ya, di akhir diskusi tentang kenapa latar belakangnya Enron, kemudian kenapa ada kepercayaan publik tuh kamu bayangin. Seringkali kalau jelasin seorang auditor itu kan pekerjaan profesi yang sangat disegani, ya, gitu ya. Profesi yang sangat disegani seperti itu tiba-tiba kepercayaan sendiri dulu. Bayangin dong. Orang yang tadinya percaya sama auditor, percaya sama perusahaan kalau sudah diaudit. Nah, gitu kan, pentingnya diaudit itu karena supaya masyarakat percaya sama perusahaan. Ternyata malah si auditor sendiri yang menuntut kami. Bagaimana sakitnya gitu kan ya, bagaimana hilang kepercayaan itu, dia ibarat kata kayak perempuan kalau sudah nggak percaya itu jangan yang saya gitu ya. Nah ini sama nih, publik juga begitu. Kepercayaan publik itu udah tutup gara-gara dibohongin gitu ya. Seperti apa nanti sesi terakhir kita diskusi kasus Enron ini. Kemudian menimbulkan kerugian finansial bagi investor. Jelas investor itu pasti tertarik dia setor saham ya, beli saham di perusahaan itu kalau perusahaannya untung atau rugi. Untung. Kalau keuntungan itu tipu muslihat, rugi nggak dia jadi rugi gitu ya kan. Kemudian ada lagi memicu pengetatan regulasi profesi. Akhirnya karena Enron ini udah banyak banget tambahan aturan-aturan yang dilakukan, yang diberikan. Auditor itu udah nggak bisa semau-mau, nggak bisa setiap tahun berulang-ulang itu, jadi maksimal itu hanya 2-3. Lebih dari itu nggak boleh dengan auditor yang sama. Itu gara-gara kasus itu dulu di 2001 kasusnya. Ya, kemudian menurunkan kepercayaan publik, ya udah pasti. Kemudian mengakibatkan tuntutan hukum dan sanksi profesional. Ya, jadi sebegitu pentingnya itu karena begini. Atau kalau kalian bisa menyimpulkan berarti Bu, kasus Enron itu merupakan
titik tolak ya, titik tolak etika kode etik auditor ini diberlakukan dengan ketat iya. Gitu. Bisa dikategorikan seperti itu. Jadi gara-gara kasus RUU 2020 sampai 2021 itu akhirnya kode etik semakin ketat, semakin banyak aturan-aturan yang membatasi seorang auditor untuk melakukan proses audit. Oke ya, kita dulu ya, saya lanjut dulu ke yang lain. Nah, di sini ada prinsip-prinsipnya. Ini mirip sama yang minggu lalu ya, integritas, ada objektivitas, ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, kemudian perilaku profesional. Gitu. Jadi integritas itu apa? Integritas seorang auditor itu harus punya integritas yang tinggi katanya gitu. Gimana jadi? Jujur itu yang pertama. Orang yang punya integritas yang tinggi itu jujur. Ya, yang pertama dia udah jujur. Terus menjaga kebenaran dia berada di titik yang benar ya dikatakan benar, yang salah ya salah. Dia nggak pengaruh gitu loh. Mau nanti ada orang yang memberikan iming-iming dan lain sebagainya, itu enggak, integritasnya dia tinggi. Kemudian objektivitas. Objektivitas itu dia objektif, dia udah nggak peduli nih. Ya, ada yang intervensi kanan kiri, pokoknya kalau tidak ada hubungannya sama objek yang dia periksa, dia nggak akan boyah gitu istilahnya. Kemudian yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kamu bisa bayangin orang akuntansi kalau nggak hati-hati, nggak teliti, sampai terjadi semua keuangan, selisih. Ya, dulu waktu mengatakan akuntansi, pernah nggak ada yang ngitung neraca ajuan selisih? Rasanya gimana? Kesel ya? Kesel nggak? Kesel. Pernah nggak? Dulu. Gimana? Selisih berapa rupiah? 10 rupiah. Oh, 10 juta material ya. Ada yang cuma di bawah 10.000? Ada. Berapa rupiah? 500 rupiah selisihnya. Kesel ya? Kayak apa? Kecil doang katanya kayak gitu. Tapi berpengaruh. Dosen ngasih nilainya kecil atau besar itu? Salah kata dosennya. Mau selisih 10 rupiah. Bahkan ada nggak yang pernah 1 rupiah selisih? Punya pengalaman? Di Mayo. Nah, pakai Mayo aja masih selisih. Pakai Mayo sama orang selisih. Ya itu. Makanya kenapa auditor itu kan sangat erat kaitannya sama akuntansi ya. Jadi akuntansi itu kalau kita nggak teliti, ya gitu, kita dongkol sendiri gitu, kayak gimana sih ini gitu, kesel kan gitu kan. Makanya seorang auditor pun memeriksanya harus sabar, harus teliti. Karena kerjanya auditor dari laporan keuangan dicocokkan ke bukti transaksi. Nah, ternyata setelah diberlakukan etika ada ancamannya gitu kan. Kayak kemarin ada yang tadi ya pas bagikan ya, nah itu juga kan ternyata ada aja ancamannya sama. Ternyata kode etik pun juga begitu. Coba tuh buat satu-satu. Kepentingan pribadi, kira-kira apa kepentingan pribadi seorang auditor? Duit, kira-kira apa kepentingan pribadinya? Hubungan. Jadi kira-kira dia mengaudit perusahaan siapanya, ayahnya misalnya ya. Atau perusahaan pupunya, saudara pupunya. Nah ini kira-kira konflik gitu. Yang pertama, mau kita salahkan perusahaan saudara kan gitu ya, mau kita bilang laporan dia tidak wajar, kita tidak enak kan gitu. Nah, itu kayak berkecambuk. Nah itu makanya harus ada aturan-aturannya gitu. Jadi auditor tidak boleh punya hubungan dengan yang punya perusahaan, kayak itu ada aturan. Kemudian ancaman telah pribadi. Nah dia tidak dapat mengevaluasi dengan tepat. Contohnya itu misalkan mengaudit laporan keuangan yang disusun oleh KP yang sama. Ya, misalkan begini, seorang auditor itu kan bisa saja bukan akuntan pabrik yang punya kantornya, jadi dia ada tim. Ya, nah kan satu kantor akuntan pabrik itu pekerjaannya bisa saja tidak hanya mengaudit, tetapi membantu dalam proses pembuatan laporan keuangan. Ada yang bingung kode etik itu apa sih, kenapa harus ada? Atau saya tanya ya, kenapa sih kode etik harus ada? Dokter, kenapa dokter harus ada KPNT? Biar tidak salah gitu ya. Sebenarnya kalau dokter malpraktek, nah dan benar-benar itu dia bisa. Sebenarnya kalau memang malpraktek itu kan kesalahan yang memang harusnya tidak terjadi kan begitu ya. Jadi bisa jadi human error dan sebagainya. Nah, jadi kode etik itu tuh sebetulnya supaya kita profesi apapun itu bisa
bisa membatasi, jadi nggak keluar batas ya. Sepakat ya. Jadi nanti kalian menjadi auditor harus punya kode etik, harus memilih kode etik dari apapun. Ya, yang selama itu profesional ya, dari penjelasan kode etik ya, tanggung jawab, kemudian di sana ada sebenarnya beberapa mungkin yang bisa dipertajam ya. Jadi seorang auditor tuh kadang-kadang normanya dia sudah dari awal tadi yang saya bilang, di dalam pemikiran dia sudah mau independen ya, mau integritas tinggi, tetapi begitu di aksinya, di perlakuannya, akhirnya sudah bertemu dengan rekanannya si auditi itu tadi sudah mulai goyah. Gitu. Nah, cukup tadi dari materi yang saya sampaikan itu ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau memang sudah tidak ada, nanti saya akan kasih melemparkan umpan bahan makalah untuk kalian biasa diskusi ya, seperti kelas-kelas saya tentunya, diskusikan masalah itu, kasus itu, terus bagaimana nanti pendapat kalian. Gitu. Jadi di sini nanti bagaimana Anda menangani situasi ini sesuai dengan prinsip etika profesi. Jadi di sini kan ada kesalahan tersebut di koin pada tahun berikut. Jadi ada item-itemnya nanti di sini. Ya, kalian sebagai auditor kemudian memeriksa suatu perusahaan ya, kalau auditi itu ternyata perusahaan itu sudah 2 tahun berturut-turut kamu periksa. Jadi tahun kemarin juga kamu yang meriksa, tahun ini juga kita yang meriksa. Nah mulai tuh di tahun kedua aja kita udah dilema, si auditor udah mulai dilema. Nah, saya mau kalian diskusi bagaimana kalian sebagai auditor bisa menangani gangguan ini tadi, gangguan cyber gitu ya, ancaman dari dilematis ini tadi. Ya, seperti biasa pekerjaannya buat lingkaran ya, kelompok aja. Jadi 2 ini berbarengan, kalian berbarengan. Jadi 2 baris biasa. Ya, waktunya mungkin kita selesaikan ya 30 menit. Ya, 30 menit untuk diskusi, nanti setelah itu presentasi perwakilan dari kelompok. Oke? Sudah paham? Saya bertanya. Hah? Super politik apa? Oh ini akan. Oh iya. Oke ya, waktu diskusinya sudah selesai. Saya mau perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Kelompok mana dulu nih? Sini dulu ya. Ada kamu kelompok? Baik. Ada dulu ya. Andri. Berdasarkan tulisan di atas ini, perusahaan Sentosa Makmur ini minta buat kita mengabaikan temuan. Nah, berdasarkan keputusan orang untuk meminta kita untuk mengabaikan temuan itu melanggar integritas dan objektivitas kita sebagai auditor. Nah, selanjutnya di sini mereka menjelaskan bahwa kesalahan yang kita temukan itu akan mereka koreksi pada tahun berikutnya, pada pengecekan tahun ke depan. Di sini kita sebagai auditor harus bersikap yaitu meminta koreksi sesegera mungkin, kalau bisa secepatnya, untuk menjaga integritas kita sebagai auditor. Nah, sebaiknya langkah yang perlu kita ambil sebagai auditor itu sendiri yaitu berdiskusi dengan tingkatan manajemen yang lebih tinggi. Adapun keputusan etis di sini meminta koreksi atas kesalahan yang signifikan dan mengkomunikasikan kepada komite audit bersedia menghadapi risiko kehilangan klien.
Keputusan ini didasarkan pada prinsip bahwa integritas dan objektivitas auditor tidak boleh dikompromikan. Kesalahan penyajian signifikan harus dikoreksi dan penggunaan laporan keuangan berhak atas informasi yang akurat. Auditor bertanggung jawab pada publik, bukan hanya pada klien saja. Jadi kesimpulannya adalah tetap mempertahankan sepakat ya? Integritas di atas segalanya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Teman-teman mahasiswa, dengan selesainya presentasi kelompok ya, kita nanti ketemu lagi minggu depan. Berarti materi perkuliahan minggu ketiga ini telah berakhir. Saya terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah Audit and Insurance dengan materi Etika dan Tanggung Jawab Auditor pada program studi akuntansi FEB UBL. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen Global 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.